Bicara kuliner Indonesia, rasanya tidak akan pernah habis. Kuliner negeri ini tidak saja panganan, tapi sudah jadi tradisi paling kaya di dunia. Bayangkan, bila dalam ribuan pulau Nusantara menyumbang satu rasa saja, maka cita rasa kuliner negeri ini tentu akan ribuan warna. Tak heran jika kuliner menjadi salah satu hal penting dalam menjelajah ragam budaya nasional Indonesia yang penuh corak. Nah, aroma kekayaan cita rasa Indonesia inilah yang coba disajikan sebuah resto di kawasan Gading Serpong. Tepatnya di Jalan Gading Golf Boulevard, Ruko Kristal 1, nomor 11 hingga 12, Tangerang. Namanya Bumbu Pekalongan. Bumbu Pekalongan boleh jadi merupakan salah satu resto yang menyediakan segudang cita rasa menu khas Pekalongan. Ini tak lepas dari semangat Evi sebagai pemilik sekaligus generasi pertama brand Bumbu Pekalongan. Saat ini kuliner Bumbu Pekalongan sudah memasuki generasi kedua, yaitu sang anak yang bernama Jonathan. Tempat kuliner Bumbu Pekalongan adalah salah satu resto atau rumah makan yang melestarikan budaya bangsa Indonesia lewat dunia kuliner Nusantara yang dicintainya. Mama saya, ibu saya tuh yang pertama buka Bumbu Pekalongan di Tangerang. Dan sebelum di Tangerang ini udah punya usaha juga dari nenek saya di Pekalongannya sendiri, yaitu warung makan Joni dan atau sering dikenal sebagai Rosa Catering. Itu tuh punya ibunya mama saya dan itu sudah sejak dulu dari neneknya ibu saya. Jadi saya generasi keempat dalam garis usaha kuliner ini dan generasi kedua dalam Bumbu Pekalongan karena baru dibuat oleh ibu saya. Pertama Bumbu Pekalongan buka pada tahun 2012, itu masih di Ruko Beril yang masih satu ruko dan kita pindah di sini tahun 2014-2015 dan menjadi dua ruko yang besar ini. Dan Bumbu Pekalongan ini tuh bisa dibilang di bawah tim Rosa Catering karena semua bahan juga disuplai dari nenek saya, Ibu Rosa, dan dia juga semua fresh dari Pekalongan. Jadi kita bisa bilang satu grup oleh Rosa Catering. Tak perlu waktu lama. Nyatanya, semangat Evi dan keluarga, kecintaannya dalam cita rasa menu khas Nusantara mampu mengundang respon yang sangat baik dari penyuka kuliner. Terbukti, Bumbu Pekalongan kini sudah memiliki umur yang terbilang cukup lama, yaitu 8 tahun. Bumbu Pekalongan tuh udah cukup rame di Gading Serpong. Tapi belum banyak orang dari luar Serpong yang datang. Tapi sekarang menurut saya sendiri dari observasi yang saya lihat-lihat ibu saya kerja beberapa hari gitu kan, itu bisa kelihatan kalau misalnya banyak orang yang nggak cuma dari Serpong doang atau dari Alam Sutra atau dari BSD yang ke Bumbu Pekalongan. Ada yang dari luar kota, ada yang dari Jakarta yang jauh banget bisa merelakan waktu untuk datang untuk Bumbu Pekalongan gitu. Padahal dia bisa delivery juga sih. Cuman lebih banyak orang di luar Gading Serpong yang tertarik dengan Bumbu Pekalongan sekarang dibanding 2012. Ceritanya kan kami ini orang Pekalongan nih, suka makan kuliner. Orang namanya orang Pekalongan kan suka inget makanan di kampungnya dulu ya. Terus kami pas lewat ke Gading Serpong ini lihat ada Bumbu Pekalongan. Jadi akhirnya kami berhenti dan coba, dan sampai sekarang hampir setiap minggu kali ya. Hampir setiap minggu kami selalu mampir ke sini untuk makan di sini. Saya hari ini bersama istri saya, bersama teman-teman. Kami cukup sering makan di Bumbu Pekalongan. Buat kami makanan di sini cocok. Dan selain itu rasanya kebetulan istri saya yang asli Pekalongan. Banyak tempatnya juga enak, oke. Dan selain makannya juga rasanya festif. Tidak pernah membosankan. Nah kebetulan saya tahu Bumbu Pekalongan yang jelas dari istri saya gitu loh. Bumbu Pekalongan menghadirkan beragam jenis menu Pekalongan dan menu Nusantara lainnya dengan cita rasa tinggi. Setidaknya itulah yang dirasakan beberapa pengunjung kala bersantap beragam rasa hidangan yang ada di Bumbu Pekalongan. Pertama, iya kita keluarga Pekalongan, dari nenek-neneknya mama saya juga Pekalongan. Dan menurut saya
kuliner Pekalongan memang paling menarik dari kuliner yang lain karena bener-bener beragam. Saya bukan ngomong ini karena saya yang punya bumbu Pekalongan juga, tapi emang kuliner Pekalongan tuh banyak banget macamnya dan jujur aja enak-enak semua. Jadi ibu saya juga pengen orang-orang yang di Tangerang ingin mencicipi kuliner Pekalongan bisa langsung datang ke bumbu Pekalongan. Juga untuk orang-orang yang emang asli Pekalongan dan ingin mencicipi masakan rumah bisa datang ke bumbu Pekalongan karena ya makanan kita kan juga fresh kan, jadi bumbu-bumbunya masih emang natural banget, rasa khas Pekalongannya ada gitu. Menu-menu Nusantara yang dihadirkan oleh bumbu Pekalongan diantaranya adalah cumi hitam, nasi megono pincuk, tauco Pekalongan, dan seriping goreng. Menu-menu inilah yang bisa dibilang bertahan selama bumbu Pekalongan dari awal hingga umurnya yang sudah 8 tahun saat ini. Jadi menu yang paling khas Pekalongan itu menurut saya cumi hitam, tauco, soto tauco, megono, dan seriping. Itu 4 benar-benar khas banget dan 4-4-nya fresh datang dari Pekalongan sendiri. Jadi bumbunya juga, bumbu soto tauco itu, bumbu tauconya itu juga diolahnya di Pekalongan. Jadi dikirim ke sini. Jadi itu 4 hal yang khas banget Pekalongan dan 4-4-nya diminati sama customer. Yang pertama, soto tauco. Soto tauco itu ada yang polos, daging, dan ayam. Yang saya sendiri paling suka dagingnya, karena dagingnya pun juga fresh gitu. Jadi soto tauco itu agak pedes-pedes gimana, tapi pedesnya nggak sampai orang bisa kepedesan. Jadi ada gurih-gurihnya gitu. Dan kalau cumi hitam itu cumi, tapi masih ada tinta yang digorengnya. Dan itu kita juga ambil fresh dari nelayan yang di Pekalongan. Jadi itu belum kena olah-olah di pasar segala macam, itu langsung ke production house-nya di rumah nenek saya. Lalu dikirim ke kita di bumbu Pekalongan. Lalu juga ada seriping yang itu semacam scallop kecil gitu yang digoreng dengan bumbu Pekalongan juga, ada serundengnya juga, itu rasanya gurih dan asin-asin gitu, gurih. Dan megono itu paling cocok buat dimakan dengan semua itu. Jadi megono dicampur nasi menjadi megono pincuk dan itu nangka muda yang dicincang dan dikasih bumbunya. Kalau saya sih pasti happy banget karena memang asal dari Pekalongan gitu ya. Menu yang paling favorit sih karena saya orang Pekalongan, jadi rata-rata semua menu di sini saya suka gitu kan. Terutama yang paling oke sih memang nasi megono. Terus ini cumi hitam nih juara deh. Cumi hitam terus sama seriping semua enak sih. Terus okenya di bumbu Pekalongan tiap minggu itu ada menu spesial. Nah menu spesialnya itu luar biasa. Ada kayak hari ini ada nasi gudeg, terus kadang ada megono gurih yang istimewa banget dan jarang atau bahkan nggak ada di restoran-restoran lain. Kami, khususnya saya merasa beruntung karena ada gudeg koyor ini. Nah ini jarang-jarang nih, jadi buat saya, waduh tadi begitu dikasih tahu ada gudeg koyor, waduh saya mau itu deh. Lalu ada menu spesial lagi, ini lidah ya Daya, rendang lidah. Ini juga ini belum tentu sebulan sekali ada nih. Jadi kita mesti ngomong kapan kira-kira bisa ada lagi. Lalu menu favorit saya satu lagi ini pecel. Nah, pecelnya gimana Bu Lili? Luar biasa karena rasanya tidak terlalu manis dan semua bumbunya pas itu dan sayur-sayurnya segar semuanya. Kalau saya sih selalu nasi megono sebenarnya, cuma kemarin ada yang spesial tuh nasi megono gurih. Cuma kemarin hari ini nggak ada ya, itu top banget. Terus saya suka juga mangga serut, es mangga serut itu juga khas banget. Lain tentu saja dihadirkan dengan cita rasa tinggi yang menggoda selera. Sebut misalnya gado-gado siram, pecak udang,
aneka jajanan tradisional, salah satunya bubur candil, dan goreng-gorengan seperti pisang goreng, tempe goreng, tahu isi, dan tahu polos yang cocok untuk menambah nafsu kuliner Anda sekalian. Oke, Bumbu Pekalongan tidak cuma menyajikan makanan khas-khas Pekalongan, ada juga menu-menu spesial yang juga bukan dari Pekalongan. Contohnya ada nasi gudeg Jogja, nasi berkat, nasi daun jeruk, terus ada aneka jajanan tradisional gitu, ada bubur tradisional, ada aneka kukusan, dan kita juga ada nasi kotak box-box begitu yang belum tentu isinya khas Pekalongan. Dan itu nggak setiap hari ada, itu jadi hanya ada mungkin di weekend tertentu, atau enggak kalau misalnya orang pesen custom gitu mau nasi kotakan ya kita juga bisa. Dan itu kita buat nggak buat menu reguler yang akan selalu ada, karena kita mau menciptakan sesuatu yang customer tuh bisa datang dan ada sesuatu yang spesial di hari tersebut. Jadi mereka bisa merasakan kespesialannya itu. Jadi untuk mengetahui hari ini ada apa itu bisa dilihat di Instagram Story atau postnya Instagram Bumbu Pekalongan @bumbupekalongan. Itu di situ kita sering update kalau misalnya hari Sabtu mau ada menu apa, kita biasa hari Kamis udah post. Jadi bisa siap-siap dulu. Hari Jumat juga bisa post, dan hari Sabtu Minggunya kita juga tetap post untuk kalau misalnya udah ada. Dan kalaupun udah sold out pun kita biasa update juga, misalnya bubur tradisional sudah sold out gitu, kita ada. Jadi kalau mau update banget dengan Bumbu Pekalongan bisa follow Instagramnya. Selain itu kita juga bisa @WA-nya Bumbu Pekalongan, dan itu kita sering broadcast untuk customer-customer yang udah emang langganan. Kita biasa broadcast hari ini ada apa, minggu depannya ada apa gitu, dan bisa PO juga, bisa pesan juga. Rasanya pasti enak, karena kami hampir tiap minggu ke sini. Masakannya memang masakan model Pekalongan ya, memang begini ini gitu loh. Kesukaannya salah satunya ya ini, cumi hitam, nasi megono pasti, karena kalau di Pekalongan setiap kali sarapan kami selalu makan nasi megono kalau pagi. Lalu yang istimewa lagi adalah ini, pepes udang. Pepes udang ini mengingatkan masakan ibu saya atau bahkan nenek saya. Setiap kali bikin pepes udang ya seperti ini, makanya selalu favorit makanan di sininya. Kalau saya sotonya itu khas, terus sotonya kan terbuat dari tauco. Tauconya ini kalau yang dari sini khas dari Pekalongan. Kalau beli tauco di sini nggak seenak yang di Pekalongan. Jadi benar-benar khas tipe tauco Pekalongan. Kalau saya ini di Bumbu Pekalongan itu setiap minggu itu ada menu spesial. Jadi kalau ada yang kangen dengan gudeg Jogja atau yang lainnya, di Bumbu Pekalongan ini setiap minggu selalu ada menu spesial yang bisa kita coba gitu loh. Aroma Bumbu Pekalongan mulai menebar. Ini bukan melulu soal menu tradisional kecintaan Evi, Jonathan, dan keluarga. Tapi tentu saja soal bagaimana tim bekerja menerapkan standar operation procedure atau SOP yang pas. Evi selaku generasi pertama di Bumbu Pekalongan memang tak main-main soal ini. Tim kerja dapur misalnya, wajib hukumnya menjalankan SOP yang sudah dipatok agar teliti dalam proses pembuatan setiap menu yang disajikan. Bahan baku fresh dan berkualitas serta halal tentunya tak luput dari awasan ketat agar cita rasa yang dihasilkan benar-benar pas untuk disajikan. Tak sampai pada bahan yang fresh untuk menciptakan cita rasa yang tinggi, melainkan Bumbu Pekalongan sangatlah memperdulikan keaslian cita rasa aslinya Pekalongan, yaitu dengan mengimpor bahan-bahan yang khusus didatangkan langsung dari Pekalongan. Salah satunya adalah cumi hitam. Sehingga bagi Anda yang rindu akan cita rasa menu Pekalongan, resto atau rumah makan Bumbu Pekalongan adalah jawaban yang sangat tepat. Benar, semua bahan kita fresh dari Pekalongan. Bumbu-bumbunya dari soto tauco aja, tauconya itu yang merah itu dari Pekalongan. Kita bikin di sini sotonya. Terus megono, nangka mudanya diolahnya, dicincangnya di sana juga di Pekalongan, kirim ke sini. Lalu cumi hitam, cuminya kita ambil dari nelayan yang di Pekalongan dan diolahnya juga di sana, dikirim ke sini. Jadi bener-bener fresh Pekalongan banget. Bahkan gorengannya aja, tahu goreng nih, tahu polosnya itu, tahu mentahannya itu kita juga
ngambil dari Pekalongan karena udah cari beberapa pasar di sini belum ada yang cocok dengan bumbu Pekalongan, jadi kita masih mengandalkan tahu yang di Pekalongan. Sama seperti pisang goreng bumbu Pekalongan itu juga pisangnya dari Pekalongan dan memang customer tuh tahu gitu kalau misalnya itu dari Pekalongan. Makanya banyak yang mencari pisang goreng tersebut yang cuma nanya ada pisang nggak, kalau misalnya nggak ada mereka nggak datang mungkin. Karena emang pisang goreng Pekalongan, tahu goreng Pekalongan, goreng-gorengannya itu rasanya ada rasa khas sendirinya gitu loh. Jadi fresh banget. Cumi hitam itu #1 best sellernya bumbu Pekalongan karena cumi hitam tuh bisa dibilang menu musiman, nggak selalu ada. Kalau misalnya cuaca di Pekalongan buruk, nelayan nggak bisa melaut, kita nggak dapat cuminya. Ya, jadi cuminya tuh cuma datang kalau misalnya emang nelayan di sana bisa melaut. Jadi kalau kosong kita nggak kedapetan dan customer pada banyak yang nanyain ada cumi hitam nggak, dan itu mereka tuh banyak yang datang ke bumbu Pekalongan demi cumi hitam itu sendiri. Jadi kadang-kadang kalau misalnya cumi hitam yang nggak ada, ya nggak serame kalau misalnya ada cumi hitam. Dan kalaupun cumi hitam ada, kan kita biasa broadcast kan di WA ada ya, hari ini tersedia cumi hitam gitu kan, karena udah pada nanyain. Dan itu bisa paling sehari 2 hari itu bisa langsung habis lagi, atau 3 hari ya. Pokoknya itu cepet sekali buat habis karena emang banyak yang nyari cumi hitam itu. Di luar menu, manajemen bumbu Pekalongan juga terbilang teliti dan jeli menata ruang demi ruang. Hal ini penting demi menciptakan suasana yang menebar aroma bumbu Pekalongan kepuasan setiap pengunjungnya. Suasananya yang cozy jadi pilihan, hingga kenyamanan akan menambah sensasi rasa luar biasa. Kalau buat saya sendiri sih nyaman sekali ya. Beberapa kali saya juga merayakan ulang tahun dengan keluarga yang kebetulan ada di Jakarta atau Tangerang ini. Kami sering ngumpul. Kalau di sini kan agak terbuka ya. Sedangkan di lantai 2 tuh ada AC-nya. Jadi kami bisa bebas memilih mau pakai AC atau enggak gitu. Jadi dan karena cukup luas jadi nyaman. Kalau kami banyakkan orang berarti kami akan sambung meja gitu, bisa kok. Nyaman, enak di sini tempatnya. Kalau tempatnya sih ya paling sering memang pasti ke sini gitu ya. Kayak ya aksesnya oke banget gitu kan, terus tempatnya enak, tempat parkirnya juga ada gitu kan. Terus kalau untuk rame-rame ya, ini kayak kami aja gitu, paling sering ketemuan, paling gampang ya janjiannya di sini di bumbu Pekalongan gitu kan. Terus mejanya juga mudah, jadi kalau pas kita lebih banyak orang mejanya bisa panjang gitu-gitu. Kita bisa pesen yang lebih khusus kayak nasi liwet segala macam gitu-gitu, di sini bisa liwetan segala macam. Terus selain kalau nggak harus ke sini juga misalnya sekarang juga bisa GoFood segala macam, gampang banget. Jadi udah luar biasa lah kalau bumbu Pekalongan. Kita pernah bawa orang paling banyak sih sampai 50 orang ya. Waktu itu acara keluarga ya, kalau nggak salah pas ulang tahun ya. Ulang tahun adik saya waktu itu keluarga, kita rame-rame juga acara di sini, jadi udah sampai separuh ini kita. Iya. Bumbu Pekalongan mampu menghadirkan cita rasa tinggi dengan suasana cozy demi pelanggan. Dan tentunya semua itu bisa tercipta berkat tim yang solid demi mencapai kepuasan pelanggan. Bagaimanapun pelanggan adalah raja. Konsep 2 lantai di bumbu Pekalongan pun akhirnya sering sekali dijadikan sebagai tempat untuk mengadakan beragam acara. Seperti arisan, meeting, ulang tahun, atau bahkan acara keluarga sekalipun, tempat ini sudahlah terbiasa. Sekarang bumbu Pekalongan juga sudah bekerja sama dengan aplikasi pesan antar makanan online. Jadi pemesan bisa langsung memesan makanan bumbu Pekalongan secara online biar nggak usah datang jauh-jauh ke bumbu Pekalongan. Dan untuk pembayarannya juga bisa via online dan cashless, jadi lebih cepat dan mudah. Selain itu, bumbu Pekalongan juga sudah punya 2 lantai, dan lantai pertama tuh lebih open, lebih terbuka, dan lantai kedua tuh ruang tertutup yang ber-AC juga, dan kadang-kadang juga bisa digunakan untuk pertemuan-pertemuan yang bisa menampung sekitar 80 orang. Oke, jadi untuk bisa acara ulang tahun yang bumbu Pekalongan juga ada jasa bikin nasi liwetan, jadi bisa meja yang panjang itu bisa buat kumpul-kumpul, dan juga ada untuk gathering-gathering kantor, ataupun bahkan kalau mau menyewa 1 lantai ini buat meeting kantor juga ada proyektor, layar proyektor, jadi kalau misalnya mau nayangin proyektor bisa juga.
Anda kebetulan lewat di kawasan Gading Serpong, tak ada salahnya merasakan sensasi bumbu Pekalongan yang menebar aroma cita rasa tinggi dengan suasana cozy yang menenteramkan hati. Menariknya cumi hitam, tauco, hingga nasi megono khas bumbu Pekalongan pun pernah mendapatkan respon untuk pemesanan menunya dapat dibawa keluar kota. Hingga bahkan pernah ke luar negeri seperti Singapura, Australia, dan beberapa negara tetangga Indonesia. Atau bila Anda tak sempat bertandang dan kadung terendus cita rasa bumbu Pekalongan, jangan sungkan untuk memesan menu kesukaan Anda lewat jasa catering yang juga jadi andalan resto ini. Pendek kata, demi kepuasan pelanggan, bumbu Pekalongan siap melayani Anda. Pesanan bisa dilakukan kalau misalnya pesanannya cukup besar, bisa juga nantinya akan ada diskusi antar Ibu Evi dan customer yang memesan. Itu bisa sesuai keinginan sendiri, bisa custom gitu, nggak ada paket A, paket B yang khusus gitu. Jadi kalau misalnya mau satu nasi kotak isinya megono pincuk, ayam goreng, cumi hitam, sambal, itu bisa custom. Nanti diskusi sampai deal baru kita bikinin. Cumi hitam itu sangat diminati bahkan dari orang-orang yang nggak berdomisili di Jakarta dan Tangerang dan sekitarnya. Jadi ada yang dari luar kota ingin mencicipi cumi hitam ini dan lebih lama, mungkin bisa mampir ke Tangerang, lalu beli frozennya untuk dibawa balik ke luar kota. Dan nggak cuma luar kota, bisa juga bahkan ada yang pernah membawa cumi hitam ini ke luar negeri, ke Singapura dan Australia gitu bisa. Dan itu caranya kita bekukan, lalu kita packing dan bisa tahan belasan jam di jalan. Nggak cuma cumi hitam, karena ada juga yang pernah membeli makanan bekunya yang megono bisa karena nangka muda dan bumbunya kita pisah, lalu itu bisa lebih tahan lama. Lalu ada stripping juga dipisah bumbunya, lalu ada juga soto tauco yang setiap isinya itu kita pisah-pisah. Jadi nanti yang beli tinggal menggabungkannya lagi. Dan jangan cemas soal harga. Percayalah, harga menentukan rasa. Sekalipun bukan serta-merta harga menjadi tinggi tak tergapai. Bumbu Pekalongan mematok harga terjangkau dengan cita rasa tinggi yang dijamin memuaskan. Menu paling tinggi untuk makanan itu adalah pecak udang seharga Rp45.000 dan untuk paling murahnya ya tahu goreng, gorengan itu Rp4.000. Jadi untuk range harganya menurut saya masih terjangkau karena di bawah Rp50.000 masih bisa makan kenyang. Nasi, cumi, es teh dan gorengan itu masih bisa dapat. Menurut saya sendiri masih worth it ya, masih masuk untuk ukuran kantong saya. Makanya masih setiap minggu masih datang. Kalau saya untuk harga sangat-sangat worth it. Jadi contohnya kalau misalnya kayak soto nggak jauh beda dengan yang di Pekalongan. Cumi hitamnya juga, megononya juga sama, hampir mirip. Kalau saya sih sama ya, harganya cukup untuk kita bisa lah gitu ya. Makanya kadang saya sama keluarga saya juga setiap minggu saya ajak ke sini gitu loh. Karena selain rasanya cocok dengan kita, juga harganya juga masih terjangkau gitu. Kalau untuk harga sih, jujur harganya masih banyak harga Pekalongan gitu. Jadi kayak nasi megono segala macam gitu betul-betul ya nggak beda jauh sama tempat aslinya gitu ya, tempat di Pekalongan. Jadi pasti sangat-sangat terjangkau lah gitu. Makanya sering teman-teman nih dari Jakarta segala macam nih bela-belain ke sini gitu kan. Jadi jauh-jauh juga makannya malah ke sini ke bumbu Pekalongan. Sunter segala macam ya. Iya. Bumbu Pekalongan dapat Anda dan pecinta kuliner sambangi di kawasan Gading Serpong. Tepatnya di Jalan Gading Golf Boulevard, Ruko Kristal 1, nomor 11 hingga 12, Tangerang. Kalau Anda ngaku orang Pekalongan dan kamu tinggal di Jakarta atau di Tangerang, jangan lupa mampir ke Bumbu Pekalongan yang ada di Ruko Kristal Gading Serpong. Makanannya pasti mirip banget dengan makanan Pekalongan,
Jadi kalau kamu kangen, gak usah jauh-jauh pulang Pekalongan deh, kesini aja, sama aja. Enaknya juga oke punya deh pokoknya. Bumbu Pekalongan, makanan enak, dan harga terjangkau, serta akses yang mudah. Oke, bumbu Pekalongan makanannya paling yahut. Harganya oke gitu kan. Terus aksesnya juga mudah banget, mau akses langsung, mau pakai online ataupun apapun itu oke. Bagi pencinta kuliner di daerah Jakarta, Tangerang, dan sekitarnya, silahkan kunjungi Bumbu Pekalongan di Ruko Kristal 1 nomor 1112 di Gading Serpong. Dan untuk reservasi dan pemesanan bisa hubungi WA kami 0811 999 8686. Dan untuk info lebih lanjut silahkan follow Instagram Bumbu Pekalongan. Semua kini terserah Anda. Yang pasti, bumbu Pekalongan pantas untuk tertera dalam buku catatan kuliner Anda, para pecinta kuliner. Selamat menikmati dan mencobanya.